Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, terdakwa Ricky Rizal Wibowo dan Kuatmaruf menjalani sidang tuntutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Dalam sidang pembacaan tuntutan, keduanya dituntut 8 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu, terhadap perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan. Dan untuk itu, terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kehidupannya sebagai aparatur penegak hukum. Hal yang meringankan, terdakwa berusia muda dan masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perilakunya. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Terdakwa masih mempunyai anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan bimbingan seorang ayah. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ricky Rizal Wibowo terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan pidana pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Oleh sebab itu, terhadap perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan majukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa Kuatmaruf mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan duka mendalam bagi keluarga korban. Terdakwa Kuatmaruf berbelit-belit tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya dalam memberikan keterangan di depan persidangan. Akibat perbuatan terdakwa Kuatmaruf menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal yang meringankan, terdakwa Kuatmaruf belum pernah dihukum. Terdakwa Kuatmaruf berlaku sopan di persidangan. Terdakwa Kuatmaruf tidak memiliki motivasi pribadi dan hanya mengikuti kehendak jahat dari pelaku lain. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Kuatmaruf terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuatmaruf dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penangkapan dan menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa huruf A sampai dengan huruf I
dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan nomor register perkara PDM 245-JKTSL-10-2022. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Kuat Maruf dan Ricky Rizal dituntut 8 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum karena turut serta dalam pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Joshua. Apakah tuntutan 8 tahun penjara dirasa adil? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana, Ibu Flora Dianti. Assalamualaikum, selamat malam, Bu Flora. Waalaikumsalam, selamat malam, Mas Abraham. Ya, Bu Flora, saya langsung ke pertanyaan mengenai keadilan. Di sini yang merasa tidak adil bukan hanya publik secara umum, tapi jelas-jelas keluarga korban. Pak Samuel Huta Barat yang menyatakan bahwa tuntutan jaksa dirasa tidak adil dan tidak mewakili perasaan kehilangan daripada keluarga. Bagaimana Anda mencermatinya sebagai seorang pakar hukum pidana? Ya, terima kasih Mas Abraham. Jadi begini, dakwaan jaksa adalah yang utama adalah pasal 340 ya, Junto 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Artinya apa? Artinya di sini ada dugaan pembunuhan berencana. Ya. Pembunuhan berencana itu kalau Junto 55 ayat 1 ke 1 artinya dilakukan secara bersama-sama. Jadi ada beberapa orang yang melakukan. Nah, lalu kemudian bagaimana peranan tiap orang ini, nah itu ditentukan dalam pembuktian, ya, pembuktian pidananya seperti apa kemarin. Oke. Nah, sepengetahuan saya dalam dakwaan yang dibacakan jaksa itu penuntut umum Kuat Maruf menyatakan bahwa dia berpartisipasi ya dalam pembunuhan berencana ini dengan cara menutup pintu bagian depan, ya. Lalu kemudian dia naik lantai kedua untuk menutup balkon pintu rumah duren 3. Nah, bagaimana ini peranan si Kuat ini ya dalam pembunuhan berencana ini? Nah, dia kan tidak terlibat langsung dalam sebagai akibat langsung dari pembunuhan tersebut dengan tembakan. Ya. Oke. Tapi dia membantu melakukan. Nah, dalam KUHP itu ada 2 kategori. Dia sebagai pelaku, dia sebagai turut serta melakukan tindak pidana, atau 3 dia membantu melakukan. Nah, membantu melakukan ini bisa dikurangi sepertiga sebenarnya. Tetapi karena dia ya si Kuat Maruf ini mengetahui bahwa ada rencana pembunuhan, tapi dia ikut membantu gitu ya, membantunya dalam memberikan saran dan kesempatan itu pada saat dilakukan pembunuhan, maka dia disertakan sebagai turut serta melakukan pembunuhan. Nah, sekarang kalau misalnya peranannya dia hanya menutup pintu, apakah dia memang layak untuk dipidana dengan pidana teratas, yaitu hukuman mati. Nah, ini kan dilihat dari peran serta masing-masing ya. Peran serta masing-masingnya itu bagaimana. Nah, di sini kita lihat dari pembuktiannya sendiri, itu satu. Yang kedua untuk Ricky Rizal itu dia seperti delik komisi. Dia seharusnya melakukan pencegahan atau penghindaran, tetapi malah turut membantu setelah setelah tahu bahwa akan ada pembunuhan, dia tidak menghalangi. Jadi sebenarnya dia tidak melakukan sesuatu, malah dia dipidana gitu. Nah, itu mungkin satu pertimbangan hakim tersendiri, sehingga kemudian peranan masing-masing orang-orang ini dibagi-bagi. Nah, yang saya yakin ya, nanti pada saatnya saya yakin siapa sih yang paling dekat ya sebagai kausalitas terdekat yang menyebabkan orang ini meninggal, itu pasti bisa dikenakan baru tuntutan yang teratas, yaitu bisa saja hukuman mati gitu loh. Di sini ini kita bicara tentang pembuktian ya. Jadi itu juga nanti akan lihat niatnya mens rea, termasuk juga motifnya nanti akan dibuktikan di sana ya Bu Flora. Tapi bagaimana kemudian dengan sosok Ricky Rizal dan juga Kuat Maruf yang terlewat mungkin adalah mereka yang menyimpan dalam tanda kutip dan turut dalam skenario Verdi Sambo. Apakah di sana karena faktor relasi kuasa mereka tidak bisa menghindar, atau jangan-jangan ada
hukum pidana yang seharusnya bisa menjerat mereka lebih berat lagi karena mereka mengetahui ada pembunuhan, bahkan seharusnya Ricky Rizal bisa bercerita, bahkan bisa mengungkapnya kepada pihak yang berwenang, namun dia tidak melakukannya. Nah, itu justru merupakan suatu pertimbangan hakim yang tidak membuat bahwa Ricky Rizal ini ataupun Kuat Ma'ruf mendapatkan alasan pembenar atau alasan pemaaf sehingga dia dapat terhindar dari pemidanaan. Gitu loh. Jadi turut serta ini di sini makanya dimasukkan ke dalam sebagai pelaku turut serta. Turut serta karena apa? Karena dia mengetahui ada peristiwa perencanaan pembunuhan, tapi mereka tidak menghalangi, tapi membantu walaupun membantunya sedikit. Makanya mungkin itu menjadi pertimbangan hakim. Nah nanti pada saatnya mungkin untuk pelaku utamanya ya, pelaku utama atau intellectual dadernya atau mungkin pelaku yang dianggap sebagai think tank-nya itu bisa dikenakan tuntutan teratas begitu. Nah ini tergantung kepada bagaimana sih peran masing-masingnya. Justru kalau mereka sampai ini menurut pandangan saya ya, kalau misalnya sampai dikenakan ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, alasan pemaaf sehingga mereka sampai tidak dikenakan pidana, nah itu menurut saya itu baru mencederai rasa keadilan menurut saya. Gitu. Terima kasih atas waktu Anda dan keterangan Anda, Bu Flora Dianti, pakar hukum pidana sudah hadir menjelaskannya kepada kami.